Jadi, di bumi ini tuh ada wilayah yang sangat terkenal dengan aktivitas geologinya yang sangat aktif. Wilayah itu adalah cincin api atau Ring of Fire dalam bahasa Inggrisnya. Kawasan ini berbentuk seperti tapal kuda yang mengelilingi Samudra Pasifik, serta menjadi rumah bagi sekitar 75% gunung api aktif yang ada di seluruh dunia. Total, ada sekitar 28 negara yang dilewati oleh cincin api ini, yang mana masing-masingnya tuh punya karakteristik yang unik. Oke, kalau begitu, mari kita telusuri negara mana saja yang wilayahnya dilewatin oleh cincin api, dan bagaimana mereka menghadapi tantangan serta kondisinya dalam menghadapi aktivitas vulkanik. Indonesia, negeri 1000 gunung api. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan sekitar 130 gunung api aktif, termasuk Gunung Krakatau, Merapi, dan Sinabung. Negara ini mengalami ribuan gempa bumi setiap tahunnya akibat pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Tercatat, di 2024 saja, ada beberapa gunung yang meletus atau melakukan aktivitas erupsi, seperti Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores, Nusa Tenggara Timur, Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara. Bahkan, hingga 2024 saja, ada sekitar 1.400 letusan, yang menjadikannya gunung dengan jumlah erupsi terbanyak di Indonesia pada tahun itu. Lalu ada Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, Gunung Marapi di Sumatera Barat, Gunung Ruang di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, Gunung Dukuno di Provinsi Maluku Utara, dan beberapa gunung lainnya yang Filipina, keindahan yang beresiko. Negara yang berada di sebelah utara Indonesia ini memiliki resiko untuk terjadinya gempa bumi serta meletusnya gunung berapi aktif. Karena negara ini terletak di antara dua lempeng, yaitu lempeng Filipina dan lempeng Eurasia. Filipina sendiri memiliki sekitar 24 gunung berapi aktif, termasuk Gunung Mayon, Taal, dan Gunung Pinatubo. Gunung Pinatubo sendiri pernah meletus di tahun 1991, yang menjadikannya sebagai salah satu letusan terbesar di abad ke-20. Walaupun negara ini rentan akan terjadinya bencana, Filipina sendiri telah mengembangkan sistem peringatan dini untuk mitigasi resiko terjadinya bencana. Jepang, negeri matahari terbit. Gunung Fuji, Sakurajima, dan Ontake adalah beberapa gunung aktifnya. Jepang sendiri telah mengembangkan teknologi yang bernama bangunan anti gempa atau bangunan tahan gempa. Pembuatan teknologi berupa bangunan tahan gempa didorong oleh terjadinya gempa besar, salah satunya yang terjadi di Tohoku 2011. Gempa ini memicu terjadinya tsunami di wilayah tersebut. Taiwan, pulau di pusaran tektonik. Negara yang berada di sisi timur daratan utama Tiongkok ini sering dilanda gempa karena bertemunya dua lempeng, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Filipina. Pada tahun 1999, terjadi gempa besar di Cici yang menghancurkan ribuan bangunan. Walaupun berada di wilayah yang rentan akan terjadinya gempa, negeri ini kaya akan energi panas buminya yang dimanfaatkan sebagai pemanas hingga pembangkit listrik. Papua Nugini, keindahan yang rapuh. Di Papua Nugini, gunung-gunung berapi bukan cuma jadi bagian dari lanskap. Mereka adalah bagian dari kehidupan. Ada lebih dari 80 gunung berapi di negara ini. Dan sekitar 16 diantaranya masih aktif.
Gunung Tafungfur misalnya, pernah meletus dengan hebat di tahun 1994 hingga menyelimuti kota Rabaul dalam abu yang tebal. Gempa bumi juga terjadi di negara ini. Salah satu yang paling mengguncang adalah gempa bumi berkekuatan 7,5 skala Richter pada tahun 2018 di bulan Februari di dataran tinggi Papua Nugini. Ratusan orang tewas, ribuan bangunan rusak, dan infrastruktur hancur. Bahkan, getarannya itu terasa hingga ke negara tetangganya, yaitu Australia. Kepulauan Solomon, pulau vulkanik yang dinamis. Kepulauan Solomon berada di sebelah timur dari negara Papua Nugini. Tepat berada di pertemuan lempeng Indo-Australia dan Pasifik. Akibatnya, kawasan ini sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung api. Gunung Tinakula adalah salah satu gunung berapi aktif yang terletak di pulau terpencil. Pada tahun 2007, gempa besar mengguncang Kepulauan Solomon hingga memicu tsunami dan menyebabkan kerusakan yang sangat parah. Vanuatu, pulau api yang hidup. Terletak di jantung cincin api Pasifik, Vanuatu adalah negara kepulauan yang penuh dengan aktivitas vulkanik dan gempa bumi. Berada di pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik, Vanuatu menghadirkan salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, yaitu Gunung Yasur yang terletak di Pulau Tanna, yang terus memuntahkan lava dan asap selama berabad-abad. Tahun 2017 menjadi momen yang sangat dramatis ketika gempa besar mengguncang pulau-pulau di Vanuatu, memicu evakuasi massal dan mengingatkan akan kekuatan alam yang sangat tidak terduga. Di balik ancaman ini, masyarakat Vanuatu memanfaatkan energi panas bumi dari sumber vulkaniknya sebagai energi alternatif yang berkelanjutan. Tonga, pulau api di Lautan Pasifik. Tonga sendiri berada di zona subduksi aktif cincin api Pasifik, di mana lempeng Pasifik menyusup ke bawah lempeng Indo-Australia. Aktivitas ini menyebabkan gempa bumi dan letusan gunung berapi yang terjadi intens, seperti letusan dahsyat Gunung Hunga Tonga, Hunga Ha'apai pada tahun 2022 yang memicu tsunami besar. Samoa, kehidupan di bawah bayang cincin api. Di tengah samudera yang luas, Samoa berdiri kuat di jalur cincin api Pasifik, tempat di mana lempeng tektonik bertemu dan alam menunjukkan kekuatannya. Mungkin jika dibandingkan dengan negara sekitarnya, gunung berapi di negara ini mungkin tidak sebesar di negara tetangganya. Tapi, bayang-bayang akan terjadinya gempa bumi dan potensi tsunami terus menghantui kehidupan masyarakat di pulau-pulau negara Samoa. Kaledonia Baru, tenang di pinggir cincin api. Meski terletak di dekat jalur cincin api Pasifik, Kaledonia Baru harus tetap menghadapi resiko terjadinya gempa dan tsunami. Walaupun dibandingkan negara tetangganya, resiko ini terbilang rendah. Aktivitas vulkaniknya juga cukup tenang, membuat negara ini menjadi oase ketenangan tengah-tengah lautan geologi yang bersifat dinamis, di mana lempeng-lempeng global bertumpuk satu sama lain. Fiji, oase di pinggir cincin api. Mirip dengan Kaledonia Baru, Fiji juga terletak di pinggiran cincin api Pasifik. Fiji memiliki alam yang memukau dengan risiko lebih rendah terhadap gempa dan aktivitas vulkanik dibandingkan negara-negara tetangganya. Namun, aktivitas tsunami yang disebabkan oleh gempa di zona cincin api tetap menjadi perhatian yang serius, di mana masyarakat Fiji serta
Pemerintahnya perlu menjaga keseimbangan antara keindahan alam dan keselamatan warganya, yang akhirnya mampu menjadikan surga tropis yang penuh harapan di tengah lautan yang dinamis. Amerika Serikat, kekuatan dan ketangguhan di cincin api. Amerika Serikat berdiri teguh di jalur cincin api Pasifik yang penuh gejolak. Sejarahnya dipenuhi oleh peristiwa dahsyat, seperti gempa besar di San Francisco tahun 1906 dan letusan Gunung St. Helens di tahun 1980 yang mengubah lanskap dan menguji ketangguhan masyarakatnya. Di Alaska, gempa besar pernah terjadi di tahun 1964 hingga memicu terjadinya tsunami yang sangat dahsyat dan meninggalkan jejak yang mendalam. Risiko di wilayah ini sangat tinggi karena pergerakan aktif lempeng tektonik Pasifik dan Amerika Utara dapat memicu terjadinya gempa bumi yang kuat, letusan gunung berapi, dan tsunami. Kanada, di ambang cincin api Pasifik. Di ujung utara cincin api Pasifik, wilayah pesisir British Columbia di Kanada menghadirkan cerita unik tentang aktivitas geologi. Meski tidak sering terdengar gempa, tapi gempa besar pernah terjadi seperti Haida Gwaii di tahun 2012 dan Nisqually di tahun 2001. Mengingatkan kita bahwa kekuatan bumi membuat kita harus tetap waspada. Gunung berapi seperti Gunung Garibaldi dan Gunung Meger berdiri tenang, namun tetap diawasi ketat oleh para ahli, dan pastinya ahli vulkanologi. Risiko bencana di Kanada termasuk sedang, dengan potensi gempa bumi kuat dan ancaman tsunami yang membayangi kawasan pesisir. Meksiko, negara di jantung cincin api Pasifik. Negara ini terletak di 3 lempeng tektonik utama. Meksiko menjadi salah satu negara paling rawan terjadinya gempa dan letusan gunung api. Kota Meksiko sendiri pernah dihantam oleh gempa yang sangat dahsyat pada tahun 1985. Meninggalkan luka mendalam sekaligus pelajaran berharga tentang pentingnya kesiapsiagaan. Gunung Popocatépetl dan Colima menjadi 2 raksasa aktif di negeri ini, terus menghembuskan asapnya dan memperingatkan akan kekuatan alam yang terus mengintai di balik keheningan. Setiap negara yang dilewati oleh cincin api mengajarkan kita bahwa di setiap keindahan yang kita nikmati, kenyamanan yang bisa kita rasakan, selalu ada bahaya yang mengancam. Bukan berarti bahaya itu dari orang lain, tapi bisa jadi dari apa yang kita pijak selama ini. Walaupun demikian, negara-negara di cincin api bisa dibilang adalah negara yang beruntung. Karena cukup banyak gunung api yang berada di wilayah ini. Hampir 75% gunung api di dunia ada di wilayah ini yang bisa berdampak baik untuk lingkungan sekitar. Seperti yang kita ketahui, ketika gunung api mengalami erupsi, material-material yang dikeluarkan dapat menyuburkan tanah. Tadi adalah 14 negara yang terletak di cincin api. Masih ada 14 negara lainnya yang akan kita bahas di video selanjutnya.